investor atau mungkin trader saham, Anda mungkin sudah melihat ya, belakangan ini tuh ada fenomena yang cukup ekstrim yang terjadi di bursa saham tanah air. Jadi di akhir tahun 2020 kemarin, kita bisa melihat ada sejumlah saham yang harganya kompak naik signifikan, bahkan sampai terkena auto reject atas atau arah yang merupakan batas atas kenaikan harga saham. Tapi begitu masuk ke awal tahun di tahun 2021 ini, baru 1 bulan berjalan, Januari kemarin, ada segerbong saham juga yang harganya anjlok, termasuk saham-saham perusahaan besar, bahkan sampai terkena auto reject bawah alias ARB. Ini kebalikannya justru dari arahnya, yaitu batas bawah penurunan harga saham. Nah, fenomena dari ARA jadi ARB berjemaah ini akhirnya membuat kita bertanya-tanya dong, ada apa sih sebetulnya dengan bursa? Kita akan bahas bersama fenomena ARA dan ARB ini yang terjadi belakangan ini di bursa tanah air itu sebetulnya bisa kita lihat juga gitu ya, dan tercermin juga dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kita lihat ya, kita mungkin masih ingat bagaimana IHSG longsor di bulan Maret karena pandemi baru datang ke Indonesia, kemudian setelah itu baru IHSG perlahan merangkak naik, dan ini kita lihat dalam 6 bulan terakhir pergerakannya juga semakin liar dari Oktober 2020 kira-kira ya, sampai akhirnya IHSG itu naiknya signifikan sekali sampai waktu itu melewati level 6.000 di akhir tahun, dan kemudian penguatan IHSG ini ternyata masih berlanjut lagi sampai tahun baru kemarin, bahkan sempat tembus di level 6.500. Ini artinya sudah kembali lagi ke level sebelum pandemi ya. Nah, di periode itu juga muncul banyak saham dari berbagai sektor yang terkena auto reject atas tadi atau ARA. Kenapa? Karena memang ada beberapa sentimen positif yang waktu itu mengguyur bursa ya. Misalnya yang paling jelas kelihatan dampaknya ke pasar adalah kabar tentang vaksin COVID-19. Kemudian ada juga pembentukan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund yang diharapkan bisa membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, sampai ada rencana pengembangan baterai mobil listrik ya, sehingga berbagai sentimen itu akhirnya membuat saham-saham sektor farmasi atau konstruksi dan batubara itu melesat naik sampai ARA juga ya. Tapi ternyata sekitar 2 minggu terakhir nih, kita lihat grafiknya di Januari kemarin IHSG itu longsor ya, bukan lagi anjlok, sampai ke level 5.800 dan masih bertahan pelemahannya sampai hari ini juga ya. Bahkan kalau dilihat dalam seminggu terakhir saja sampai Jumat kemarin itu IHSG terhitungnya sudah ambrolnya sampai 7%, dan ini membuat pergerakan IHSG sejak awal tahun atau sepanjang bulan pertama di 2021 di Januari yang biasanya lebih banyak positifnya kalau dilihat secara historikal, sekarang justru minus 1,95%. Nah, ini pelemahan IHSG ini itu ternyata juga terjadi seiring dengan banyaknya saham yang tiba-tiba anjlok sampai terkena ARB tadi ya. Bahkan menurut catatan tim riset CNBC Indonesia nih, pernah terjadi ada 83 saham yang mengalami ARB atau terkena ARB dalam satu hari perdagangan di pekan kemarin, di minggu lalu ya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi ada banyak alasan dari sejumlah analis juga di balik fenomena ARB berjamaah ini, dan yang paling sederhana adalah aksi profit taking ya, atau ambil untung para investor. Karena memang kan tadi